malam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kembali malam ini kita boleh berkumpul untuk berdoa syafaat dan sekaligus kita juga untuk belajar firman Tuhan. Ya. Saudara, tadi saya waktu doa ada beberapa pokok doa yang sempat saya pikirkan, saya renungkan ya bagaimana kehidupan kita khususnya di tengah-tengah dunia makin sekuler. Ya. Dunia semakin menggeser orientasi kita untuk kepada Tuhan. Ya. Ini suatu tantangan, peperangan rohani itu terjadi setiap hari. Ada banyak hal-hal yang bisa menggeser orientasi kita kepada Tuhan. Jadi Pak Jimmy juga mengulang lagi istilah kita harus membangun liturgi kehidupan. Dari bangun pagi kita betul-betul menyadari bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi milik Kristus yang sudah menebus kita. Sepanjang hari kita betul-betul berharap anugerah Tuhan dimampukan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti nasihat yang disampaikan Tuhan juga kepada Yosua, supaya kita boleh bertindak hati-hati menurut hukum yang diberikan oleh Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya saudara, waktu kita berdoa, kita bukannya mengucapkan doa ya, tapi kita boleh mengingat apa yang didoakan, dan juga kita merindukan apa yang didoakan itu menjadi suatu realita. Bagaimana kita betul-betul menghidupi doa itu sendiri. Ya. Waktu kebaktian minggu lalu, kita melihat bagaimana Boas mendoakan supaya Tuhan melindungi Ruth seperti sayap yang melindungi. Ya, Boas mendoakan. Ya. Tapi akhirnya bagaimana Ruth minta Boas menjadi wakil Tuhan untuk melebarkan sayapnya melindungi dia. Artinya saudara, waktu Boas berdoa, akhirnya jawaban doa adalah diri Boas sendiri. Ya, kadang-kadang kita mendoakan sesuatu, justru kita sendiri jadi jawaban doa itu sendiri. Itu hal-hal yang kalau kita merenungkan kebenaran Tuhan, ada hal-hal yang kita boleh renungkan, kita hayati, kita hidupi, maka kita akan melihat lebih indah ya bagaimana firman Tuhan itu berkarya dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Hari ini setelah kita akan melanjutkan studi kita dari buku Hakim-Hakim. Ya, kita membaca ayat pasal 12, ayat 1-7 ya. Kita akan membaca ayat-ayat ini lebih dulu. Ya. Ini bagian terakhir daripada kehidupan daripada Yeftah ya. Kita akan membacakan ayat ini. Saya akan bacakan ayat pertama, saudara yang kedua sampai yang ketujuh. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Safon, dan mereka berkata kepada Yeftah, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Silakan ayat kedua. Silakan. Tetapi jawab Yeftah kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika aku melihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku menaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yeftah mengumpulkan semua orang Gilead. Lalu mereka berperang melawan suku Efraim.
Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim. Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Silakan Untuk lanjut. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, biarkanlah aku menyeberang, maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraim kah engkau? Dan jika ia menjawab bukan, maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dahulu, Sibolet. Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat. Maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta, orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Oke, saudara, sampai di sini pembacaan firman Tuhan ya. Saudara, saya akan berikan introduction sekilas, saudara, mengenai Yefta dan orang Efraim, saudara. Ya. Saudara, Yefta itu dari suku yang namanya Manase, sehingga sebetulnya antara Efraim dan Manase itu kan kakak adik, anak daripada Yusuf ya. Sehingga ini adalah satu suku sebetulnya ya, tapi dua anak yang berbeda yaitu Efraim dan Manase. Ya, Manase ini anak daripada Yusuf ya. Sebenarnya hubungan mereka dengan suku-suku lain harusnya mereka lebih akrab ya, karena kakak adik ya. Tapi di sini mereka itu boleh kata timbul perselisihan yang sangat serius sekali. Sampai jadi peperangan, perang saudara, ini sangat ironis sekali ya. Setelah mereka mengalahkan Amon, jadi perang saudara ya. Sampai terjadi suatu tragedi, itu pembunuhan 42.000 orang Israel ya. Khususnya orang Efraim. Nah, saudara, kita melihat di sini ya, adanya perselisihan, adanya sampai terjadi suatu pertengkaran yang menimbulkan korban ya. Dan ini sesuatu ironis sekali dalam kehidupan orang Israel. Nah, saudara, saya kira kita melihat sebetulnya terjadi seperti ini bukan tiba-tiba mereka emosi, tapi adalah latar belakang kehidupan mereka ya. Seperti orang Efraim ini memang orang agak pride dan juga orang yang sensitif, orang yang iri hati ya. Sehingga kasus yang sama pernah dialami oleh Efraim ini juga, yaitu waktu mereka itu menghadapi Gideon ya. Juga mereka mengatakan, kenapa kamu perang sendiri, nggak melibatin aku ya. Jadi ini sudah menjadi suatu habit ya, ada suatu pola hidup yang selalu bikin masalah gitu ya, Efraim ini ya. Kemudian kita melihat background daripada Yefta, saudara. Yefta ini sebetulnya dia baru perang menang mewakili orang Israel, harusnya orang berterima kasih sama dia ya. Ini bukan terima kasih, malah bikin masalah gitu. Apalagi si yang namanya Yefta ini baru mengalami suatu pergumulan yang berat, di mana dia harus mengkorbankan putrinya sendiri ya, banyak struggle ya. Sudah struggle gitu berat, you nggak terima kasih, malah cari perkara, jadilah perang, jadi suatu konflik yang sampai timbul tragedi ini. Nah, ini sesuatu hal yang bisa terjadi dalam kehidupan siapa saja. Kadang-kadang sepertinya sepele ya, tapi bisa menimbulkan hal yang serius. Nah, sekarang kita, saudara, nanti kita ada banyak hal yang lain yang kita bisa ketemukan dalam bagian ini. Itu menjadi cermin dalam kehidupan kita. Bagaimana dalam hidup kita ini kita bisa mengerti perasaan orang lain, lalu kita juga jangan gegabah untuk menilai sesuatu tanpa kita introspeksi diri. Ya, di dalam perjalanan kehidupan Yefta, di dalam kehidupan akhir kehidupan daripada Yefta, atau kita melihat setelah Yefta melakukan kemenangan atas peperangan melawan Amon, ya,
kita melihat ada reaksi daripada suku Efraim. Ya. Suku Efraim yang tiba-tiba melakukan suatu protes atau komplain dengan yang namanya Yefta. Ya. Dikatakan, dikerahkannya lah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Safon, dan mereka berkata pada Yefta, mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon, dan dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu. Tetapi jawab Yefta kepada mereka, aku dan rakyatku telah terlibat peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku, dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian ini, saudara, kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh yang namanya Efraim ini, betul-betul kalau istilah bahasa Chan itu mbocengli gitu ya. Ini dia mboceng itu orang yang nggak tahu aturan gitu ya. Ini Yefta ini berjuang mewakili orang Israel menaklukkan Amon. Berarti juga berperang untuk kepentingan yang namanya Efraim. Harusnya kan terima kasih, ya kan? Harusnya kan bersyukur, ya. Tapi saudara, ini agaknya si yang namanya Efraim ini gak ada rasa terima kasih, malah timbul kemarahan. Kenapa, saudara? Karena Yefta ini atau suku Gilead ini, saudara, melalui kemenangan ini mendapat kemuliaan, mendapat suatu pujian yang besar, ya. Melihat kemenangan itu suatu kebanggaan bagi seseorang. Yang sebetulnya, saudara, Efraim itu suku yang besar. Bahkan di dalam sejarah, mana Yakub memberikan berkat akan jadi yang besar. Tapi kenyataannya dalam realitanya kok dia melihat suatu fakta, justru suku yang orang Gilead ini dan juga Yefta kok yang jadi pemenang. Dia tersinggung atau tersinggung gitu ya. Sebenarnya saya yang harusnya yang menjadi pemenang itu. Harusnya saya yang mendapat posisi itu. Tapi kok saya nggak mendapatkan? Dia ada satu kecemburuan, ya. Ada iri hati. Tuhan kok pakai dia luar biasa, saya kok dipakai biasa-biasa. Ya. Saya orang yang punya potensi, punya kapasitas, bahkan orang yang dapat hak khusus. Kok saya dipakai biasa-biasa, nggak ada kemuliaan. Tapi justru suku Gilead, nanti kita lihat belakang, yang sebetulnya dianggap suku buronan, ya. Bahkan dianggap suku yang remeh-temeh, apalagi yang namanya Yefta, anak pelacur, kok sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Timbul iri hati, jealous. Atau dalam hati juga bisa rasanya kecewa sama Tuhan, cuman nggak sebutkan kecewa sama Tuhan. Dia marah kok orang lain mendapat kemuliaan. Orang lain kok sukses. Saya ini sebenarnya yang lebih punya hak untuk mendapatkan itu. Saya kok nggak dapat apa-apa. Saudara suka Yesus Kristus di sini kadang-kadang dalam hidup kita juga bisa jealous sama orang lain. Siapa deh saudara yang tidak pernah iri hati? Nggak ada. Kita bisa, kalau jealous, apa bedanya jealous sama iri hati? Atau envy sama jealous? Lebih dalam mana? Oh, lebih dalam jealous daripada iri hati. Jealous itu, dia rasa jealous itu, kalau kita iri hanya mengingini milik orang lain. Tapi kalau jealous, rasa itu hak saya kok aku enggak dapat. Sehingga orang jealous itu, kenapa?
Contohnya kalau saya punya istri, ada orang laki-laki lain dekat, saya jelas. Karena hak saya tuh. Cuma kalau ada orang merampas hak saya, bisa terjadi. Ya, kalau orang Madura tuh celurit kan. Nah ini yang sebenarnya masalah jelas itu sebenarnya saya harus ditinggikan. Saya punya hak. Ke orang lain mendapatkan itu. Nah sebetulnya hak ini bukan manusia yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Saudara, kita kadang-kadang kita merasa diri lebih layak, lebih untuk dapat berkat Tuhan. Atau kita lebih cocok atau berkapasitas. Dan orang Tuhan berikan bagi orang lain. Itu bisa timbul yang namanya jealous. Atau iri hati, envy. Dan iri hati kalau nggak bisa dikendalikan, bisa menimbulkan dosa yang serius. Kecil sini ya, nanti kita mau belajar lebih dalam lagi, ada hal yang kita bisa belajar. Saudara, hal yang mirip sebetulnya seperti Kain. Kain Tuhan mengingatkan kepada Kain. Kain, kenapa hatimu panas? Lihat dosa mengintip, ya kan? Kamu harus berkuasa atasnya. Tapi Kain tidak peduli dengan nasihat Tuhan. Dia tetap membulatkan hatinya, asal atur siasat untuk membunuh siapa? Habil, saudara. Nah ini saudara, kalau kita menghadapi orang-orang seperti ini bagaimana saudara? Saudara, kita melihat orang ini gertakannya besar. Gertaknya, saudara, kapasitasnya nggak ada. Sebenarnya nanti kita melihat. Saudara, dia tuh sebetulnya tujuannya mengancam ini supaya apa? Supaya si yang namanya Yefta tuh mau tunduk, ngalah. Oke Le, sorry ya. Sorry, aku tidak melibatkan kamu. Ya. Atau sorry, oke lah. Kalau mau toleransi, ini bekas papasan perang nggak apa-apa lah. Untuk kamu semua aja. Pokoknya lu jangan serang gue dah. Ya. Berkata dia mengharapkan supaya Yefta dan orang Gilead itu tunduk. Bukannya ngalah tunduk sama dia. Memang aku sudah melangkahi. Isanya betul-betul mau merendahkan diri begitu rupa. Ya sampai mengatakan ya you yang benar gua salah gitu. Walaupun dia yang salah, tapi memaksakan kehendaknya. Supaya orang lain tuh nyerah. Ini bisa menghadapi Gideon begitu. Gideon menghadapi lemah lembut kan. Oke, saya sorry ya. Dia bisa ngomong, oke kamu kan lebih sukses, lebih apa. Gideon adalah orang yang boleh kata sedikit toleransi ya. Sebetulnya bukan toleransi. Karena di dalam bagian yang lain, dia bertindak begitu sangat sadis juga. Ya, orang Sukot, orang apakah di bantai juga kan oleh si namanya si Gideon. Tapi di sini Gideon toleran. Kenapa? Efraim itu orang gede, misalnya orang besar. Dia nggak bisa menang gitu loh. Sehingga dia bisa lembut. Tapi saudara kali ini dia menghadapi Yefta, mantan preman gitu ya. Wah nggak bisa dikutuin gitu loh ya. Semua orang nggak sama. Tapi kali ini kena batunya boleh kata. Kena batunya. Apalagi yang namanya si Yefta ini orang ahli negosiasi ya. Orang yang punya otak juga, orang yang punya keberanian. You mau kayak preman, gue juga bisa. Ayo mau perang, oke perang gitu. Nah ini kalau ini sebenarnya gaya-gayanya sendiri. Kalau sebelumnya dia mesti ngomong gini. Biarlah Tuhan jadi hakim antara kita, ada orang Amon kan. Tapi kali ini enggak. You mau lawan, ayo saya lawan gitu. Sudah kadang-kadang sisi lain memang kita bisa menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup kita mengambil solusi sendiri. Ya, tidak salah kadang-kadang kita gunakan common sense ya. Tapi kadang-kadang kita belajar peka bagaimana kita mengatasi problem. Tapi kali ini kita melihat saudara bagaimana Yefta menghadapi yang namanya si Efraim ini. Saudara. Dia berani. Dia menjelaskan, bukan aku tidak melibatkan kamu.
Aku minta kamu terlibat, tapi kamu nggak mau. Ya. Sampai aku mau mati loh. Aku mempertaruhkan nyawaku loh. Sekarang aku menang, kamu kok komplain sama aku? Ini sifat manusia, saudara. Si orang Efraim ini. Dia ngomong nggak dilibatkan. Dilibatkan tapi nggak jalan. Lalu udah jalan, menang, kok ngamuk? Ini betul-betul orang kukwai gitu ya. Satu bocengli, satu kukwai. Nah kalau kita menghadapi orang yang maunya dewek gitu loh. Ya, Efraim itu maunya dewek. Kalau kita melihat sebelumnya juga zaman Yosua juga gitu. Orang-orang Yusuf, keturunan Yusuf itu juga gitu. Dia daerahku sempit, minta daerah lain. Yosua ngomong, ya kalau daerah sempit, yuk babat alas dong. Kok minta-minta? Maunya gampangan gitu loh. Minta fasilitas terus tanpa perjuangan. Ya, mau mendapat kemuliaan tanpa salib. Ini namanya orang-orang Efraim. Saudara, orang nggak mau ingin mendapat fasilitas, tapi nggak mau perjuangan. Ingin kemuliaan, tapi nggak mau kayu salib. Saudara, kalau kita menghadapi orang seperti ini gimana? Pusing ya. Yefta ini berjuang sampai hampir mempertaruhkan nyawa. Bahkan sampai dia mempertaruhkan nyawa yang namanya, bukan mempertaruhkannya, dia nasar sampai bukan istrinya, putrinya jadi korban, saudara. Jadi saudara, karena hidup kita, kadang-kadang kalau kita berkacamata dalam kitab Yefta itu sudah berusaha untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kepentingan banyak orang, tapi nggak dapat pujian, ya kan? Lalu dia harus menjalankan suatu keadaan yang tersendiri, dalam keadaan kecepit, nggak ada orang peduli. Ya. Dia ada pergumulan, dia mungkin salah nasar. Dia dengan air mata harus mengkorbankan putrinya, tapi nggak ada orang simpati. Saudara, dalam pelayanan kita kadang-kadang seperti itu. Yuk kerja keras, dan korban orang nggak peduli, yuk korban sendiri. Ya sudah, yang ada yang komplain. Bukan memuji, bukan simpati, komplain, saudara. Ya kalau kita nggak ada begitu gimana? Mau nelan air mata kan nggak bisa ya. Itu makan hati, saudara, ya kan? Makan hati loh. Tapi inilah realita dalam kehidupan, saudara. Saudara, banyak orang berjuang hanya mendapat apresiasi. Orang berjuang untuk mendapatkan yang namanya kemuliaan. Orang mau menikmati fasilitas tanpa berkorban. Ya. Aspek lain, saudara, kita setengah mati berjuang, orang nggak dapat apresiasi. Kita mempertaruhkan nyawa, nggak ada orang simpati. Kita rasa alone dalam hidup ini. Ya kan? Saudara, di dalam kehidupan hamba Tuhan mungkin gak gampang terbuka. Gue kerja setengah mati, gue dapat apa ya? Memperkorban sampai mati pun gak ada orang apresiasi. Saudara, banyak misionari hamba Tuhan di pedalaman kerja setengah mati, gak ada apresiasi. Siapa yang peduli? Mati pun orang gak peduli. Nah, pikirnya hamba Tuhan Superman gak bisa sedih. Bilang siapa gak sedih? Bisa sedih, bisa susah. Tapi yang peduli amat. Tapi di sini kita belajar dalam hidup kita ini, saudara. Kita sebagai pemimpin rohani kita belajar bukan untuk dimengerti, tapi untuk mengerti. Ya. Bukan belajar untuk diperhatikan, belajar untuk perhatikan orang lain. Lalu gimana? Tuhan pasti perhatiin kita lah, gitu kan? Di sini kita melihat, saudara, yang namanya Efraim, namanya Yefta ini. Dia mengerjakan segala-galanya ini. Wah, itu tidak mudah ya, tapi dia ngalamin ini semua. Dan di dalam hal ini, saudara, masih ditambah lagi. Yefta ini diomongin, ini di sini tidak kelihatan namanya, tidak dikelihatan kata-kata, tapi ini menyakitkan sekali. Coba saya katakan, sudah di sini katakan. Sebab, katakan ya,
Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Ya sudah, lu aku susah, you nggak peduli, gua penuh air mata, kamu pun ada kasihan. Oke deh, perang deh. Mau apa lagi? Ayo perang. Gua udah capek ini sama kamu. Ayo mau apa lo? Gitu istilahnya gitu. Saudara, dalam hidup kita tidak gampang menghadapi situasi ini, saudara. Kadang-kadang kita menilai, orang kok emosian ya? Memang emosi. You nggak tahu hati saya kenapa bisa emosi gitu kan. Tapi ini nggak cukup, saudara. Ada suatu perkataan yang lebih menyakitkan lagi. So di sini katakan memang nggak kelihatan, saudara. Tapi di sini katakan ayat keempat. Sebab orang-orang itu mengatakan, kamu orang-orang telah lari dari suku Efraim. Kaum Gilead itu adalah di tengah-tengah suku Efraim dan Manase. Saudara, istilah kata, kamu orang-orang yang telah lari dari suku Efraim. Saudara, ini dianggap orang buronan. Jadi ini dianggap bukan suku Efraim, bukan suku Manase. Itu orang yang tidak punya identitas. Saudara, orang yang paling sedih itu kalau harga dirinya tersungging, betul nggak? Gua kehilangan capit tengah mati nggak apa-apa lah, kehilangan duit nggak apa, tapi you jangan sentuh harga diri saya, ya kan? Ini masalah jati diri, saudara. Kamu orang buronan, kamu tuh remeh-temeh, kamu ini sampah. Aduh, ini ngomong nggak enak ya, gitu. Itu siapa? Ngomong istilahnya orang Efraim itu merendahkan orang Gilead tuh gitu. Itu bukan siapa-siapa. Itu bukan orang Manase, you bukan orang Efraim, itu orang buronan. You orang yang remeh-temeh, you tuh nothing. You tuh siapa? You tuh nggak ada apa-apanya, nggak punya nilai. Bahkan dikatakan, aku akan perang kamu, aku bakar rumahmu. Saudara, secara nasional itu sudah mencoreng harkat satu suku, saudara. Kalau umpamanya pemimpin seorang ngomong sama satu suku di Indonesia, kamu tuh bukan Indonesia, kira-kira gimana? Ya sudah, saya lepas dari Indonesia kan, betul nggak? Kan bisa begitu kan? Ini menyinggung masalah etnis, toh? Rasis gitu loh ya. Kemudian saudara, kira-kira saudara yang paling tersungging itu siapa? Yefta. Yefta anak pelacur. Sama orang Gilead sendiri diusir gitu loh. Wah, itu paling menyentuh harga dirinya. Wah, jadi sudah ini sudah orang sudah diencot, dikasih kaset. Wah, marahnya nggak meledak sudah. Udah habisin kamu gitu loh. So dalam hidup ini kadang-kadang kita perlu menjaga kata-kata kita. Ini kata saudara, api waktu disulut, kita nggak tahu api itu bisa berapa besar, kita nggak tahu. Perkataan itu kecil, tapi bisa membakar gedung, betul nggak? Kita kadang-kadang kata-kata mungkin dianggap itu biasa ya. Tapi Alkitab katakan dalam kitab Yakobus, perkataan itu mirip kemudi ya, yang bisa mengarahkan kapal yang besar. Perkataan itu seperti apalagi api, seperti kekang kuda. Ya. Jadi perkataan kecil ini bisa dampak yang besar. Saya saudara kasih tahu ya, dalam bagian ini suku Gilead secara bangsa sudah dilecehkan. Maka mereka melakukan suatu tindakan yang sudah berkata kelewat tanda kutip kelewat batas. Ya kita habisin sajalah kita. Nah ini terjadi pemantian di sini. Ini bukan masalah tadi yang kemuka kita tahu bahwa si yang namanya Efraim itu komplain gitu ya, komplain ya. Oke, komplain dijawab baik-baik. Tapi sampai muncul pelecehan ini. Pelecehan ini. Ini seperti ya pelecehan atau
rasis lah gitu. Penghinaan yang begitu sangat dalam pada diri orang Gilead dan juga orang yang namanya si Yefta ini. Wah, harga dirinya sudah habis sudah. Dia ini nggak bisa dimain. Maka akhirnya terjadilah sesuatu hal yang sangat tragis di dalam kehidupan mereka berdua. Kita melihat saudara bagaimana akhirnya si Gilead ini atau si Yefta ini dikatakan di sini untuk saya baca ayat kelima, untuk menghadapi suku Efraim maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyelembarahan sungai Yordan. Apabila suku Efraim ayat keempat dulu. Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead lalu mereka berperang melawan suku Efraim dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim. Sebab orang-orang itu mengatakan kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim. Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasseh. Untuk menghadapi suku Efraim maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada lari berkata, biarlah aku menyeberang, maka orang-orang Gilead berkata, orang Efraimkah engkau? Dan jika mereka menjawab bukan, maka mereka berkata kepadanya, coba katakan Shibolet. Jika ia berkata Shibolet, jadi tidak dapat mengucapkan dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelih dekat tempat-tempat penyeberangan sungai itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Saudara, kita melihat ayat keempat, terjadi peperangan antara suku Gilead, suku Efraim, dan suku Gilead. Kita melihat peperangan dimenangkan oleh siapa? Gilead. Saudara, kita melihat suku Efraim itu gede, besar, kuat. Omongnya gede, tapi sebenarnya nggak punya kekuatan apa-apa. Ini omongnya gede aja orang ini. Kalah perang sama Yefta. Kalah perang sama yang namanya orang Gilead, saudara. Omongannya gede. Tapi sekarang sudah dia menghadapi orang yang nekat, orang yang boleh kata yang sakit hati. Orang ini bukannya sekedar itu, saudara. Kita melihat saudara orang-orang Gilead ini, orang-orang suku Efraim ini, suku Yefta ini, orang yang sudah pengalaman perang boleh kata menghadapi Efraim, saudara. Efraim itu ngomongnya gede, sebenarnya nyalinya kecil. Kenapa nggak berani perang? Sebelumnya nggak berani perang, menghindar perang terus. Cuma ngomongnya gede, tapi hasilnya nggak ada. Banyak orang yang ngomongnya besar, tapi tidak ada hasilnya. Saudara-saudara kata Yesus Kristus, kita melihat di sini sudah justru inti di sini. Sebetulnya Yefta pun nggak bisa buat apa-apa kalau Tuhan nggak menyertai. Dia bisa menang menghadapi Amon karena Allah yang berikan kemenangan. Sisi lain kali ini saudara, saya mengembalikan si Efraim ini rasa diri gede, tapi tanpa penyertaan Tuhan, nothing. Saudara. Mereka kalah. Lalu mereka melarikan diri. Nah, waktu tempat penyeberangan ini, orang-orang daripada Gilead, orang Yefta ini, atur strategi. Yaitu dengan cara, kalau mereka ditanya, kamu orang Efraim? Bukan. Coba sebutkan Shibolet. Nah, orang-orang Efraim nggak bisa ngomong Shibolet, ngomong Shibolet. Atau hari ini kita ngomong fish ya, mas-mas, fish. Ya, kalau S-nya gitu, gitu ya. Itu beda kan? Fish, beda ya. Kalau fish itu apa? Kalau fish apa? Kalau fish? Jadi saudara, akhirnya 42 orang itu dibantai di situ. Saya melihat saudara kata Yesus Kristus ini katakan bahwa memang ya kebangetan.
sampai sama suku sendiri kok begitu. Jelas ini nggak benar. Tapi orang kalap, bukan orang kalap, ini orang sakit hati. Ya, saudara, semut kalau diinjak pun gigit, betul nggak? Saudara, ini orang suku daripada Efraim kebangetan sekali. Ya, sangat arogansinya gede sekali. Tapi sekarang menghadapi yang namanya Yefta yang juga sedang mengalami problem internal, problem begitu kompleks sekali. Kemarahannya numpuk sampai akhirnya dia melakukan suatu tindakan seperti ini. Ya, dia sendiri ada kemarahan yang besar, suku Gilead yang dilecehkan juga kemarahan yang besar. Nah, ini saya kasih nasihat kepada kita semua. Kita harus ya berusaha untuk mengendalikan hidup kita. Cermin kehidupan Efraim, kita pun bisa berlaku seperti Efraim. Cermin kehidupan Gilead, kita pun kalau kepepet bisa melakukan sesuatu yang sadis. Ya. Saya masih ingat saya pernah counseling ada satu keluarga, saudara. Sekilas keluarga ini ya lumayan akur ya. Tapi waktu saya ngobrol-ngobrol, saya nggak taunya saudara, suaminya itu sangat nggak puas sama istrinya saudara. Cuma kalah ngomong. Jadi suaminya itu kecil, tapi ngomongnya tajam sekali. Wah. Kalau istrinya itu kecil, mungil, ya, ngomongnya tajam. Suaminya orang gede, suaranya keras. Tapi nyanyanya kecil ketemu istrinya, saudara. Satu hari dia kalau di rumah tuh direcokin terus sama istrinya. Dia nggak bisa ngelawan. Kalah ngomongannya, saudara. Dia ngempet, saudara. Satu kali itu dia ngomong sama saya, Pak Kohan. Sorry, aku nih harus ngaku dosa. Aku lagi simpen peso besar di bawah tempat tidur. Kepinginnya saya mutilisasi istri saya. Sangat ngempet. Saudara kita sangat ngempet dia juengka cuma nggak bisa ngelawan. Dia sudah siap kalau dia ngomong kita bacok gitu. Saudara kadang-kadang orang itu secara emosi kadang ada batasnya. Saudara. Kalau kadang-kadang kita nggak pekakan perasaan orang lain, kita ngomong sakarep pudeli dewek gitu istri. Sehingga timbul kemarahan, saudara. Saudara, kalau kita sudah menyentuh bagian daripada harga diri seorang, itu membuat orang sudah ingin jauh sama kita. Kenapa bisa terjadi perpisahan ya? Sebenarnya perpisahan itu nggak diharapkan ya. Tapi karena sudah notok dan nggak mau saling ngerti, ya, sehingga nggak bisa lagi saling terima. Masing-masing orang bagaimana belajar untuk mengalah atau mengasihi. Di dalam kasih pasti ada pengorbanan. Masing-masing orang punya daya ngempetnya tuh terbatas, saudara. Ya. Jangan pikir nggak ada masalah. Setiap orang pasti ada tension. Bagaimana kita mengendalikan tension kita? Yang pertama kita sendiri mawas diri. Jangan sampai itu kita menciptakan tension. Atau menambah tension kehidupan. Ya kan? Yefta berjuang setengah mati. Dia punya tension yang besar. Dia mengharapkan orang bisa ngerti dia. Adiknya harapin ngerti dia. Enggak, adiknya malah nuntut. Salah ngerti dia. Ngempet dia. Orang kita dipanggil, kita harus peka dengan perasaan orang lain. Kita jangan, seringkali saya katakan, menghadapi orang jangan problem oriented. Ya. Masalahnya. Coba kita rubah dari problem oriented menjadi feeling oriented. Coba saudara pikir, orang yang bermasalah sama kita ini, coba yuk rasakan, dia ada apa yang dia rasakan dalam hidupnya. Bukan problem oriented, feeling oriented. Apa yang sedang dirasakan? Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam hidup kita bersama, janganlah kita hanya memperhatikan kepentingan kita sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Bahkan menganggap orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Kita ada problem besar, tapi orang lain ada problem juga loh. Bagaimana kita belajar dalam hidup ini mau saling mengerti, ya,
Ya, saling mengutamakan untuk mengerti orang lain. Ini suatu pelajaran, saudara. Sisi lain, saudara, Yefta dalam hukuman yang berat, saudara. Dia perlu ada orang bisa ngerti. Dan saya percaya juga Efraim juga ada pergumulan, dia nggak bisa menyelesaikan problem kesombongannya, ya. Problem masalah harga dirinya, problem jealously-nya. Saudara, ini bagaimana kita mau memahami banyak orang sekitar kita, termasuk kita sendiri ada keterbatasan, ada pergumulan. Alkitab mengatakan kepada kita, saudara, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Kan? Kita belajar dalam hidup ini untuk membawa damai di situasi yang kadang-kadang sangat crowded sekali. Bagaimana kita bersikap dalam hidup kita ini? Dan lagi kita perlu menjaga perkataan kita, saudara. Ya saudara, kalau orang tersinggung kadang-kadang bisa dibawa mati, saudara. Ya kan? Saudara ke peso, ke secara fisikal. Minggu lalu ke peso nggak rasa lagi, ya kan? Tapi kalau tersinggung, diingat terus. Ya, kita perlu menjaga perkataan kita. Lebih banyak perkataan yang membangun. Ya. Perkataan yang konstruktif. Perkataan yang mengandung kebenaran Tuhan. Itu akan menguatkan yang lain, saudara. Saudara, di dalam Amsal 18 ayat 19, mari kita membaca. Amsal 18 ayat 19. Silakan seorang baca. Amsal 18 ayat 19. Saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Ya, saudara dihianati lebih sulit kita menghampiri kota yang kuat. Ya. Kemudian pertengkaran ada seperti palang gapura sebuah puri atau palang pintu yang kuat. Ya, saudara, kalau kita terjadi perselisihan, bahkan kita dihianatin oleh saudara kita, teman kita, susah kita bisa berdamai. Lalu lebih baik kita menjaga ya, sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Dan itu memang gak gampang. Kita semua orang berdosa, kita masih punya sifat-sifat kedagingan kita yang bisa memacu kita melakukan sesuatu hal yang menyakiti orang lain. Maka Alkitab mengajak kita, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupan kita. Kita perlu menjaga relasi kita dengan Tuhan, menjaga hidup kita supaya sesuai dengan firman Tuhan, menjaga supaya kita bahkan bersikap yang benar pada orang lain. Dan ini sesuatu hal yang tidak mudah. Oleh sebab itu kita perlu anugerah Tuhan di dalam kita membangun di dalam interpersonal relationship satu dengan yang lain. Saudara, Yefta menghadapi yang namanya Efraim. Dia diancam. Lalu dia sendiri mengalami suatu keadaan diinjak-injak. Tidak gampang untuk berespon dengan baik. Saudara. Dia membalas, istilahnya kalau orang katakan di dalam hidup ini kan, Alkitab mengajarkan ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Ini lain. Ditampar pipi kiri, tak tonjok mukamu gitu istilahnya. Ini si Yefta ini sudah nggak bisa tahan lagi menghadapi situasi ini. Di tengah-tengah seperti ini, kita sudah tahu ya, kita belajar mengasihi musuh kita, memberi makan pada musuh kita. Itu teorinya, prakteknya kita nggak gampang melakukan, saudara. Itu terjadi kalau kita betul-betul dapat anugerah pertolongan Tuhan. Yefta orang yang mengalami kemenangan
melawan orang Amon, tapi dia tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Dia kalah dengan diri sendiri. Kita mungkin banyak berhasil melakukan yang lain di luar hidup kita, tapi kita kalah dengan diri kita sendiri. Kita perlu minta anugerah Tuhan. Bagaimana kita bisa menghadapi diri kita sendiri. Untuk apa? Menyangkal diri, memikul salib. Demi kemuliaan Tuhan, kita mau belajar menteladani Kristus. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kepada kita perlengkapan rohani untuk kita membangun relasi kita dengan orang lain. Jangan terbakar oleh emosi. Kita perlu menjaga perasaan orang lain. Kita juga perlu mengendalikan diri supaya kita tidak menuruti keinginan daging kita, tapi kita ingin mengikuti kehendak Tuhan. Hidup kita boleh menghasilkan buah Roh Kudus, yaitu penguasaan diri untuk hidup dipimpin oleh Tuhan.